Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagja Channel, channel kesayangan kalian semua. Oke guys, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang gambar kerja atau shop drawing ya. Jadi gambar kerja itu memang sangat penting buat kita ketika kita mau mengerjakan sebuah pekerjaan ya, entah itu proyek skala besar ataupun kecil. Jadi semua harus terencana gitu ya. Nah, fungsi dari gambar kerja itu sendiri nantinya yang akan menuntun atau menjadi sebuah patokan kita dalam membangun bangunan yang kita kerjakan. Nah, ini saya ambil contohnya dari pekerjaan rumah pribadi saya yang kemarin ya. Saya juga bikin gambar kerjanya, jadi gimana gitu kan. Nah, yuk tetap stay tune di Bagja Channel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe. Squee, enjoy. Nah, ini dia guys yang dinamakan gambar kerja ya. Nah, ini saya udah buat kemarin kebetulan untuk pengerjaan rumah pribadi saya, dan ini nih seperti ini nih. Nanti saya tampilkan form PDF-nya ya di video. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambar kerjanya udah kelar tapi masih saya simpen ya. Nah, seperti ini yang dinamakan gambar kerja yang nantinya akan menjadi acuan pengerjaan bangunan yang kita bangun. Oke, mari kita lihat gimana sih gambar kerja dan pelaksanaannya. Oke guys, tetap stay tune di Bagja Channel. Nah, nih saya udah masuk ya. Mari kita buka, coba. Nah, ini guys yang dinamakan gambar kerja. Jadi kita harus merencanakan gambar atau model tampilan ataupun titik-titik penempatan bangunan yang akan kita bangun. Nah, ini contohnya. Contoh jadinya itu nanti akan seperti ini, dan isi dari gambar kerja itu menjelaskan ringkasan semua pekerjaan yang akan dikerjakan. Karena di sini saya nggak nyampe finishing, jadi saya gambar seperti ini guys. Nah, kita lihat ya, apa sih isinya gambar kerja itu kan. Nah, ini saya kasih tampilannya memang awal-awal di sini di gambar 3 dimensinya, karena cenderung tukang itu akan lebih paham dan lebih mengerti ketika kita kasih tampilan gambar yang real atau gambar yang nyata. Nah, rumah saya itu nanti jadinya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini pun backgroundnya udah saya edit, belakangnya sesuai dengan lokasi yang ada. Nah, ini pertama. Nah, kedua ini nih tampak depan. Nah, nanti tampak depannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi tukang pun langsung otomatis mengerti. Oh, nanti tampak depannya itu akan seperti ini gitu kan. Lanjut tampak belakang. Nah, ini tampak belakangnya nih. Seperti ini ya. Nah, ini tampak samping kiri. Nah, ingat-ingat tuh ada tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri ya kan. Ini samping kanan. Nah, untuk penempatan itu sendiri ya, samping kanan dan samping kiri itu lebih condong mengikuti rumah kita itu mengarah kemana. Misalkan rumah kita mengarah ke selatan, berarti kanan itu ada di barat dan kirinya ada di timur. Seperti itu ya. Nah, ini pemasangan roster saya kasih kejelasan juga biar tukang itu lebih mengerti nih. Untuk pemasangan roster, jarak dari jendela ke rosternya itu 10 cm, jarak per ininya per rosternya itu 16 cm gitu kan, seperti itu. Nah, ini misalkan jika seperti ketinggiannya segini, jarak dari ring balok ke teras depan ya, dak teras depan itu segini gitu, nanti diimprove di lapangan. Nah, ini roster kayu. Nah, ini roster kayu untuk yang depan memang saya bedakan ya. Yang kayu itu di depan dan yang sisanya itu roster cor. Nah, ini juga masih seputar pemasangan roster. Ini masih seputar pemasangan roster ya. Jadi jelas si tukang itu pasti akan melaksanakan sesuai gambar yang kita kasih.
ketika memang ada gambarnya gitu. Nah, tampak atasnya seperti ini nanti jadinya ya. Nah, itu tadi gambar 3 dimensi, otomatis tukang itu akan lebih gampang memahami gambar seperti itu ketimbang gambar yang seperti ini. Nah, ini gambar 2 dimensi ya, bukan yang 3 dimensi tapi yang 2 dimensinya. Nah, ini penempatan ruangan-ruangan. Kalau tukang yang udah biasa baca gambar pasti akan mengerti juga untuk pembagiannya seperti ini, gambar 2 dimensinya ya. Nah, seperti ini guys. Kita lanjut. Nah, ini tadi denah. Nah, ini apa ini namanya nih, kusen ya, denah kusen. Jadi penempatan kusennya di mana aja kita jelaskan. Nah, di sini nih. Nah, ini kita kasih keterangan, ada keterangan kusen C1 C2 gitu kan. Nanti diimprovekan, tukang juga pasti akan bisa membaca. Nah, ini denah apa ini, ring balek ya. Ini roster yang tadi 3 dimensinya, ini 2 dimensinya seperti ini. Nah, ini detail kusen pintu dan jendela. Nah, saya cukupkan segitu karena yang saya bangun itu hanya sampai pekerjaan atap dengan gambar segini ya, kurang lebih 16 lembar gambar. Otomatis si tukang itu akan memahami, karena yang namanya gambar kerja itu menyesuaikan ya pekerjaan yang akan kita kerjakan. Karena saya itu nggak sampai finishing full, jadi gambar saya batasi hanya sebatas ini. Jadi udah ada tampaknya, ada penempatan kusen, roster. Nah, itu udah cukup. Terus bentuk atapnya kayak gimana itu udah cukup mewakili semuanya. Nah, mungkin ketika nanti saya akan mengerjakan misalkan pengerjaan titik lampu, saya akan buat lagi gambarnya. Jadi nggak langsung jadi satu, boleh langsung jadi satu, namun saya juga keterbatasan waktu, terus pengerjaannya nggak sekaligus, bertahap. Jadi saya gambar yang penting-penting dulu, yang mau dikerjakan saya gambar. Ya seperti itu kurang lebihnya untuk gambar kerja ya. Nah, tadi saya udah kasih sedikit bocoran tentang gambar kerja. Yuk sekarang kita lihat rencana dan realisasinya itu seperti apa ya. Saya ada gambar rencananya dan juga ada realisasinya. Oke, tetap stay tune di Bagja Channel. Nah, ini untuk tampak depannya ya guys. Nah, kurang lebih saya bangunkan baru seperti ini. Hanya saja bangunan saya nggak ada dinding yang ini nih, bukan dinding, sorry, pemanisnya nih lah, keramik yang bermotifkan seperti ini, nggak ada dinding yang ini, dan juga kolam dan juga terasnya. Namun saya desain kurang lebih perencanaannya akan seperti ini. Ini depan bisa dilihat, ini gambar kerja saya dan hasil penerapan di lapangan ya. Bisa dilihat depannya nih. Nah, di ruangan kamar ada jendela, ada roster, ada dak, dan di depannya juga ini seperti ini. Di sampingnya nih ada jendela 3, 1, dan juga pintu. Ini juga di sampingnya nih ada jendela 1, ada pintu 1. Nah, ini belakangnya bisa kalian lihat sama enggak dengan yang sudah dikerjakan. Dan yang di belakang rencananya mau didak, namun untuk saat ini belum saya kerjakan untuk daknya ya. Nah, ini ada pintunya. Nah, ini juga bisa dilihat, nanti bisa dilihat ya, nih saya kasihkan rencana dan hasil yang sudah dikerjakan. Nah, ini di sampingnya juga seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat tampilan jadinya ya guys. Ini dari tampak depan. Nah, tampak depannya apakah sesuai dengan gambar yang udah kita rencanakan atau tidak ya. Inilah hasil yang sudah diterapkan di lapangan dengan berdasarkan gambar kerja yang sudah saya buat.
bisa dilihat dari tampak depannya ini seperti ini. Nah, kemudian ini tampak sampingnya. Nah, ada jendela 3, terus jendela yang satu dan juga pintu, dan rosternya juga roster cor seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, ini yang belakang juga sama, ada jendela 1 dan juga pintunya. Oke, kita lihat di belakang. Nah, di belakang di sini ada di kamar mandi yang namanya Boven Lake, dan juga ada di paling belakang pintu jendela 2. Nah, di sampingnya itu ada jendela 1 dan juga glass block. Nah, ya seperti itu kurang lebihnya ya guys ya, bisa dimengerti dan mirip atau tidak ya, inilah hasilnya berdasarkan gambar kerja yang sudah saya buat. Sama atau tidak dengan rencana ya, kalian bisa simpulkan sendiri. Nah, karena rumah saya memang untuk saat ini hanya sampai sebatas ini ya, pekerjaan ampik. Oke guys, nah semoga kalian lebih mengerti ya, bahwasanya membangun itu jangan asal-asalan, karena memang kita bangun khusus untuk istana kita ya, jadi jangan asal-asalan. Agar lebih rapi, agar lebih tertata, terencana, itu memang harus ada perencanaan terlebih dahulu dan gambar kerja agar si tukang melaksanakannya juga enak, nggak asal-asalan. Nah, buat kalian yang masih bingung dan mungkin pengen pesan-pesan gambar dan juga hitungan, boleh kontak-kontak saya ya. Semoga kalian puas dengan yang saya berikan, dan semoga nanti ketika kalian mau membangun, kalian juga tahu tahapannya ya, jangan asal-asalan ya guys. Oke guys, tetap stay tune di Bagja Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.